Hey, halo sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera. Semoga kalian sehat selalu. Salam sahabat, semoga keberuntungan selalu di pihak kalian. Doa selalu dan tentunya salam bahagia. Oke, kembali lagi bersama gue nih, Fandi. Seperti yang kemarin gue bilang bahwa gue bakal setelah kita lihat video yang terakhir dalam sesi 4 kemarin. Mungkin gue bilang kalau setelah sesi 4 kita akan belajar menafsirkan atau membaca per lembar kartu tarot mulai dari Mayor Arcana step by step agar kalian paham. Oke. Nah, jadi sebelum itu gue mau ngebahas tentang hal yang apa sih syaratnya atau yang dibutuhkan untuk menjadi tarot reader, ya kan? Oke, sekarang gini guys. Yang dibutuhkan sebenarnya simpel. Pertama yang wajib harus punya kartu tarot. Itu yang wajib ya. Dan kartu tarot itu ya minimal 1 set lah. Itu pertama untuk pemula, untuk kalian yang pertama, pasti jika kalian memakai kartu tarot selain Rider-Waite pada awal itu pasti bingung karena untuk pemula dan untuk pertama-tama yang paling gampang untuk dibaca ataupun dengan simbol-simbol makna-maknanya itu adalah kartu Rider-Waite Smith seperti ini ya, seperti ini. Ada yang berwarna biru, ada yang sampul berwarna kuning, macam-macam ya. Yang jelas itu ada tulisan Rider-Waite Smith. Nah, itu ditulis oleh Pamela Kulusman. Nah, syarat yang kedua adalah mental, guys ya. Mental ataupun jiwa sosialisasi harus dapat. Kenapa? Apa hubungannya? Jadi gini, mental itu adalah menjelaskan bahasa tubuh kita ketika kita tengah menghadapi seseorang. Karena apa? Karena gini, ketika kalian udah berani memutuskan untuk menjadi tarot reader, itu artinya kalian harus berani tampil ataupun berdiri di depan seseorang dengan dengan gaya yang berbeda, gaya mereka yang mungkin jauh di atas kita ataupun jauh di bawah kita. Kita harus bisa menyikapi ataupun menyeimbangi sikap mereka. Nah, karena apa? Karena gini guys, seorang tarot reader itu, ketika Anda mencoba menjadi seorang tarot reader, itu dia nggak hanya mempunyai klien-klien dalam negeri aja, lokal, enggak. Jadi meskipun kalian nggak niat buat cari klien dari luar Indonesia, itu mau nggak mau itu pasti Anda akan pasti dapat dari luar Indonesia. Itu sudah pasti, nggak mungkin nggak, itu sudah pasti. Karena karena tarot itu dia bersifat bersifat mendunia, teman-teman. Ya, bersifat mendunia itu dalam arti, contohnya kartu Rider-Waite Smith itu dipakai pengguna seluruh dunia. Pengguna tarot itu nggak asing lagi dengan kartu tersebut, dan namanya tarot reader itu sudah bukan hal yang baru, bukan hal yang asing lagi ya, karena memang udah dari zaman dulu mungkin ya. Dan itu pun kisah-kisahnya ataupun asal usulnya itu pun masih belum ada suatu kepastian seperti itu. Nah, itu mental. Nah, mental itu sangat penting banget, karena itu yang pertama. Terus kenapa mental? Ada juga gini, karena sifat ataupun perilaku klien kita, selain gaya atau style, perilaku klien kita itu setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kalau misalkan Anda nggak siap mental, Anda jatuhnya ngomong grogi ataupun komitmen sangat minim, ya siap-siap aja diludahin untuk muka Anda. Seperti itu. Memang seperti itu. Jadi ya alhamdulillah gue belum pernah sih. Cuma masalahnya mengantisipasi apa yang akan Anda hadapi. Tarot reader itu membutuhkan mental yang benar-benar
kuat guys. Yang ketiga, bahasa. Anda harus bukan bahasa Inggris, enggak, tapi bahasa penyampaian. Bahasa penyampaian Anda harus benar-benar memiliki unsur kode etik. Contohnya nih, ada yang ingin menembak seseorang. Terus gue pengen nembak cewek ini nih, kira-kira dia suka nggak ya sama gue, kira-kira diterima nggak ya. Nah, ketika itu nanti ketika seumpama Anda mendapatkan kartu negatif, lalu Anda bicara, wah kayaknya nggak diterima itu, mau nggak mau perkataan Anda itu langsung menjatuhkan klien Anda, dan itu bisa membuat down harapan ataupun niat klien Anda. Nah, dan itu yang harus dihindari, dalam arti segala hal yang spesifik, jangan langsung menjustis, tapi dengan bahasa kode etik. Contohnya gini, oh ya, kalau untuk diterima atau enggaknya, coba harus lebih harus lebih semangat ya, karena di sini antara diterima atau enggaknya, di sini ada kemungkinan diterima, tapi bla 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 bla, seperti itu. Pokoknya intinya ada kode etik agar jangan sampai klien ke Anda bukan malah senang, tapi bukan malah mendapatkan jalan keluar, tapi malah down. Itu dihindari. Terus yang keempat adalah niat atau ketekunan. Nah, jangan pernah meluncur ataupun jangan pernah memutuskan diri untuk menjadi reader sebelum Anda benar-benar menguji diri Anda sendiri. Contohnya Anda harus bisa mengevaluasi harga Anda. Contohnya seperti ini, kemampuan dalam arti setiap hari Anda harus benar-benar mengasah kemampuan Anda dalam mengasah pengetahuan tentang tarot ini. Jadi setiap hari itu usahakan setiap hari nih Anda bisa coba membuka kartu setiap pagi, buka kartu 2 atau 3 dengan pertanyaan yang berbeda-beda. Nah, ketika 2 atau 3 itu maka sampai malam, sampai berganti hari, apa yang terjadi, dan lihat kartu tersebut seperti apa. Oh berarti yang terjadi seperti ini, tapi berarti kalau misalkan kartu udah Anda buka pagi-pagi, kira-kira bos gua masuk atau enggak ya. Kalian buka kartu tersebut. Setelah itu kamu oh kartunya ini, oke. Boleh kamu foto atau boleh kamu ingat-ingat di foto kartunya yang terbuka pagi hari ini. Nah, terus dengan jawaban kira-kira bos masuk atau enggak. Nah, ketika sore Anda pulang ataupun malam, nah itu Anda lihat kartunya, terus ketika bos Anda nggak masuk, oh berarti bos nggak masuk kartunya ini, berarti nah itu Anda bisa mengevaluasi sendiri. Setiap hari sehari minimal 3 kartu atau 3 tebaran atau 1 tebaran. Per tebaran itu 3 kartu atau 2 kartu, terserah Anda. Dan pertanyaan itu Anda tunjukkan kepada diri Anda sendiri, lalu aplikasikan dengan seharian Anda seperti itu. Nah, itu uji hal itu sampai Anda benar-benar layak untuk memutuskan menjadi tarot reader seperti itu. Karena apa? Karena sebuah keputusan yang salah, sebuah keputusan yang tepat itu sama dengan menjerumuskan klien Anda seperti itu. Dan kelima adalah risiko. Kalau ada yang bilang, oh enak nih tarot reader kerjanya gitu doang, gini doang dapat duit. Nah, enggak. Jadi gini, secara tidak disadari tarot reader itu risikonya setiap perjalanan, setiap jalan itu berdampingan dengan hukum, teman-teman. Percaya nggak percaya, itu berdampingan dengan hukum. Karena apa? Karena tidak semua sifat karakter klien kita sama. Ada yang dia sensitif, ada yang dia paham hukum, ataupun ada yang dia
fanatik ke hukum, terus nanti ketika kita ada yang salah atau ada apa-apa, nanti kita dengan reading yang porsi besar, reading versi besar penting, yang versi benar-benar penting, versi besar dengan pertanyaan-pertanyaan yang penting dan spesifik. Nah itu, dan mengarah ke alur dia banget, mengarah ke alur pengaruh ke depan banget. Nah terus ketika kita salah, kita reading ternyata salah, namanya manusia pasti ada salah ya, nggak luput. Nah terus kita salah, nah ketika kita salah lalu klien kita memaklumi, kita harus benar-benar sangat bersyukur. Tapi kalau enggak, itu yang terjadi sangat disayang. Itu ada dua kemungkinan. Pertama, jika orangnya sabar ya udah nggak masalah. Tapi kalau orangnya sensitif atau gampang marah, pasti siap-siap Anda mendengar suatu postingan ataupun melihat postingan di media sosial bahwa ini reader ini posting ramalannya ternyata meleset, bacaannya taruh meleset begini seperti itu pasti medsos. Yang ketiga, Anda ketika klien Anda sepaham atau sejalan dengan hukum, maka hati-hati dengan jumlah atau versi reading besar, Anda bisa terlibat ke hukum tuntutan tersebut seperti itu. Jadi benar-benar harus benar-benar belajar sebelum menjalani, itu sangat penting. Nah itu dulu jadi keterangan gua ya. Jadi pada intinya nggak harus hafal nama-nama kartunya, nggak harus hafal. Yang mungkin Anda harus mungkin bisa diwajibkan hafal yang 22 mayor arkan aja ya. Selain itu nggak hafal nama-namanya nggak apa-apa. Yang penting tahu dan paham, bisa menjelaskan dan bisa membaca ataupun paham dengan arti-artinya, juga dengan simbol-simbolnya seperti itu. Tapi kalau nama-nama kartunya nggak hafal nggak apa-apa. Yang penting nggak harus semua hafal, enggak. Tapi yang harus hafal itu adalah simbol-simbol ataupun gambaran-gambaran yang terdapat di perlembar setiap kartu tersebut. Seperti itu. Jadi buat kalian yang ingin benar-benar ingin memutuskan ya udah gue terjun ke dunia ini gitu, nah itu kalian harus benar-benar banyak latihan dan prinsip, jangan pernah bosan. Karena apa? Karena seorang tarot reader pada awalnya, ketika Anda pada awal pertama Anda menjadi tarot reader, itu mungkin jika Anda tidak memiliki suatu pekerjaan, mungkin itu akan sangat sepi, dan kebanyakan 65% seorang reader mundur di situ. Tapi jika seorang reader tersebut nggak mundur dan dia tetap pada prinsipnya ya udah tetap di sini, nah itu kemungkinan Anda akan memiliki nama, karena tarot reader bisa besar hanya dengan nama seperti itu. Nah ketika Anda udah punya nama, maka Anda nggak perlu mencari klien. Karena apa? Karena kita juga pasti memiliki gaji bulanan, itu pasti ada, belum dari harian, belum dari blog Anda ataupun channel Anda seperti itu. Jadi jangan langsung memutuskan ya udah gua harus jalan ke sini, gua harus jadi reader, jangan buru-buru. Karena apa? Karena semua yang perlu dipelajari itu benar-benar harus perlu dipelajari sebelum Anda menjalankan. Karena jika Anda tidak mempelajari hal tersebut, sama saja dengan Anda mencoreng diri Anda sendiri ke dalam kegagalan. Contohnya, Anda tidak peduli, tidak begitu memahami kartu tarot, tapi Anda terjun ke dunia tarot, lalu banyak banget seseorang yang prediksi meleset sangat banyak banget, lalu Anda viral di medsos. Bukan viral, meskipun nggak viral, kalau nama Anda disebutkan di Facebook, di posting orang, ini jangan mau nih, ini nggak tepat, ini begini, itu sama saja meruntuhkan perlahan nama reader yang telah Anda bangun seperti itu. Jadi jangan sampai terlalu tegas dengan seseorang. Itu harus, contohnya ketika Anda baru memiliki kenalan 5 hari atau sebulan, kenalan, gue bacain tarot dong, terus gratis nggak apa-apa ya, kan gue temen lu ya. Jadi di situ kebanyakan yang dialami orang-orang, teman-teman kita, akhirnya ya udah tarot. Nah
kita harus paham bahwa seorang memiliki toko sembako ya, toko sembako ataupun warung-warung, mereka nggak akan memberikan dagangan-dagangan mereka ketika diminta oleh tetangga. Nah, begitupun juga dengan kita, bisnis, pekerjaan profesional. Nah, ketika ada seseorang, ya dong, kita temen gratis saja dong, nggak apa-apa kan kita temen. Kita nggak temen kan, kita baru kenal kemarin, kita juga baru chatting hanya sekedar kemarin aja, seperti itu pun karena saya seorang reader. Kalau nggak, mungkin juga enggak. Nah, ketika dan kalau untuk teman-teman lama Anda, misalkan gue pengen dibacain tarot dong, gini, gue bacain tarot ya, saya pastikan ketika Anda tidak memiliki prinsip ataupun Anda tidak profesional, kurang tegas, maka ya udah, kita baca. Setelah kita baca, tidak menutup kemungkinan teman Anda tersebut akan kembali lagi beberapa hari lagi ataupun beberapa bulan lagi ketika dia ingin membacakan. Nah, itulah kenapa kita dituntut untuk tegas dan dituntut untuk profesional. Yang pertama, yang paling penting, sopan santun, etika dan penyampaian itu harus dijaga, karena itu penunjang kita. Karena itu adalah penunjang kita, di mana nama kita sebagai reader bisa naik, nama kita sebagai reader dan sebagai pekerjaan kita itu bisa jauh dapat dapat dipastikan, katakanlah dapat diandalkan, seperti itu. Oke, segitu dulu penjelasan saya. Jadi simak dulu, nanti besok kita akan coba pelajari lagi per lembar arti kasus tarot, kita pelajari semuanya. Jadi jangan lupa buat Anda yang baru gabung di sini, gue minta tolong sama kalian, gue juga minta dukungan kalian buat subscribe channel ini, buat like, buat share, agar teman kalian juga tahu perkembangan tentang hal ini. Oke, kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, semoga kalian sehat selalu. Salam sahabat, semoga keberuntungan selalu di pihak kalian. Doa selalu dan tentunya salam bahagia.